Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala rabbuna jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Untuk kita mengisi kekosongan setelah ba'da zuhur ini, insyaallah taala kita akan membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dengan harapan akan memberikan faidah kepada kita, akan memberikan masukan, teguran kepada kita semuanya, untuk kemudian kita bersemangat di dalam menjalankan ibadah kepada Allah dan menjauhi maksiyah yang akan mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma di dalam hadis tersebut, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman. Pernah suatu ketika aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh para ulama bahwa Abdullah bin Abbas berada di belakang Nabi. Ini terdapat di dalamnya dua kemungkinan. Bisa saja beliau radhiyallahu taala anhuma duduk berbonceng dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu kendaraan, ataupun kemungkinan yang lainnya bahwasanya beliau radhiyallahu taala anhuma berjalan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas di sini kita bisa mengambil faidah menunjukkan keutamaan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau bisa menyertai Nabi, duduk di belakang Nabi, berboncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun berjalan di belakang beliau. Ketika seseorang bisa senantiasa terus bersama ahlul ilm, bersama ulama, apalagi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini menunjukkan keutamaan orang tersebut. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat. Saya ingin mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan dengan kalimat gulam dikarenakan Abdullah bin Abbas pada saat itu beliau masih dalam keadaan sangat kecil ataupun sangat muda. Beliau masih remaja sehingga dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam gulam, dan jamaknya adalah ghilman. Inni u'allimuka kalimat. Saya ingin mengajarkan kepada engkau beberapa perkara. Di sini dijelaskan oleh para ulama, terdapat di dalamnya faidah, hasungan kepada kita semuanya untuk kita mendidik anak-anak kita, mendidik mereka dengan pendidikan yang syar'i, pendidikan Al-Quran was sunnah, mendidik mereka untuk memahami Al-Quran dan sunnah sebagaimana pemahaman salaf, mendidik mereka Al-Quran was sunnah sebagaimana yang telah difahami oleh Rasul dan para sahabatnya. Sehingga sangat penting bagi kita untuk mendidik putra-putri kita sebelum mereka mendengarkan ataupun masuk ke dalam kepala mereka, pikiran mereka, sesuatu yang akan mengacaukan pemahaman mereka tersebut terhadap Islam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa mengajarkan Abdullah bin Abbas dan juga kepada anak-anak yang lainnya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, di sini juga menunjukkan keutamaan Abdullah bin Abbas. Apalagi beliau adalah termasuk seorang sahabat, salah satu dari sahabat yang didoakan kebaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan, fahamkan anak ini di dalam agamanya, di dalam memahami Al-Quran was sunnah, dan ajarkan kepadanya at-ta'wil, yaitu at-tafsir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka. Kalimat yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha, jagalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh para ulama, minhum Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya, yang dimaksud dengan menjaga Allah subhanahu wa ta'ala di sini mencakup beberapa perkara. Di antaranya adalah menjaga batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian melampauinya, janganlah kalian melanggarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam beberapa hadis beliau, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna likulli malikin hima wa inna himallahi maharimuh.
Ketahuilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya setiap raja, setiap pemimpin dia memiliki daerah-daerah larangan. Dan yang dimaksud dengan himallahi azza wa jal adalah maharimuh, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian kita tidak melampaui ataupun melanggar dan menjalankan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama dari ucapan ihfazillah. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, jagalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang kedua juga dijelaskan oleh para ulama, makna menjaga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjaga syariat Allah. Dan di sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah juga mencakup beberapa keadaan, mencakup beberapa perkara. Menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya adalah seseorang menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Masuk pula ke dalam menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang dia bisa menegakkan agamanya, bisa menegakkan akidahnya yang sahihah. Ini maksud menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kata para ulama, termasuk ke dalamnya menjaga syariat Allah yang itu adalah bentuk penjagaan kita kepada Allah Azza wa Jal, adalah seseorang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan al-haq, menyuarakan kebenaran, mengajarkan mukminin tentang Al-Qur'an was sunnah, bagaimana mereka memahami Al-Qur'an dan sunnah tersebut. Ini adalah bagian dari menjaga syariat Allah yang masuk ke dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahfadka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjagamu. Maksud Allah Subhanahu wa taala akan menjaga engkau, akan menjagamu adalah niscaya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menunjukkan engkau ke dalam hidayah. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga engkau. Baik Allah Subhanahu wa taala menjaga agamamu, selalu dibimbing di atas Al-Qur'an was sunnah, selalu berada di atas amalan dan meninggalkan larangannya, ataupun dijaga hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartanya tersebut adalah harta yang berbarokah walaupun sedikit. Walaupun dia mendapatkan harta setiap harinya pas-pasan, akan tetapi karena dia menjaga syariat Allah, menjaga Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan berikan al-barakah pada harta orang tersebut. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keluarganya, iyalnya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keluarganya, dibimbing di atas hidayah, dibimbing keluarganya tersebut di atas ilmu Al-Qur'an was sunnah. Ini maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha tajiduhu tujahak. Jagalah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ini adalah sebagaimana yang telah kita sebutkan pada yang pertama. Niscaya engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala berada di hadapanmu. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh para ulama, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan para ulama yang lainnya, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa berada di hadapanmu, menunjukkan engkau ke dalam kebaikan-kebaikan, senantiasa mengarahkan engkau ke dalam fi'lul khairat, perbuatan-perbuatan yang baik. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala tangannya, sehingga tangannya tersebut senantiasa melakukan amalan-amalan yang baik. Dijaga lisannya oleh Allah, sehingga dia mengucapkan sesuatu yang baik. Dijaga matanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak melihat al-manazir, tidak melihat pemandangan-pemandangan kecuali adalah pemandangan yang baik. Demikian pula langkahnya, kakinya senantiasa dituntun oleh Allah untuk menuju masjid Allah, menuju salatul jamaah, menuju majalisul ilm, dan amalan-amalan yang lain yang sangat mulia yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sangat besar. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Di sini menunjukkan tauhid. Di sini menunjukkan at-tauhid, bahwasanya kita tidak meminta kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak meminta sesuatu kecuali langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita menggunakan perantara-perantara, kecuali di sana al-wasilah, tawassul yang dibolehkan di dalam syariat kita. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita, apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang sedang engkau alami dari kesempitan ataupun perkara-perkara yang lainnya. Di dalam kita menuntut ilmu, minta bantuan kepada Allah. Di dalam kita mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, ketika mendapatkan rintangan yang sangat banyak, mendapatkan cobaan yang sangat besar di dalam menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, berdakwah kepada ilmu tersebut, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kita tidak akan mampu untuk berbuat apapun tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Tidaklah seseorang berhasil di dalam menuntut ilmu, sukses di dalam mengamalkan ilmu, mendapatkan keberhasilan di dalam mendakwahkan ilmu tersebut, kecuali itu semuanya adalah pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sangat layak dan sangat pantas bagi kita untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, wa'alam annal ummata law ijtama'an ala ay yanfa'uka bi syai'in. Ketahuilah bahwasanya kalau seandainya umat ini semuanya mereka berkumpul ala ay yanfa'uka bi syai', untuk memberikan kemanfaatan kepada engkau dengan sesuatu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Mereka tidak mampu sedikit pun memberikan manfaat kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tulis kepada engkau di dalam Lauhul Mahfuz. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat maqadirul khalq. Catatan takdir itu telah dicatat semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, telah terdapat di dalam Lauhul Mahfuz. Apa yang mereka berikan kebaikan, kemanfaatan kepada kita, semuanya itu tidak bergeser dari suratan takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala catat. Sehingga ikhwani rahimani wa rahimakumullah, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berikan kepada saudara kita dari kemanfaatan, itu semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Walau ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in, dan apabila mereka ingin berkumpul untuk memberikan kemudaratan kepada engkau dengan sesuatu musibah, sesuatu kemudaratan, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Niscaya mereka tidak akan mampu memberikan madarrah kepada kalian kecuali dengan sesuatu pula yang telah Allah gariskan di dalam Lauhul Mahfuz pula. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, walaupun manusia ya, mereka berkumpul untuk mencelakakan kita, untuk menghancurkan kita, ingin membinasakan kita, ingin membunuh kita, ingin menyakiti kita, ketahuilah bahwasanya kemanapun kita pergi, sejauh apapun kita menghindar, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencatat, maka pasti akan terjadi kepada kita. Dan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencatat bahwasanya mereka tidak mampu memberikan madarrah kepada kita, seberapapun jumlah mereka, walaupun jumlah mereka tersebut adalah ribuan, ratusan, jutaan, ingin menghancurkan kita, ingin menghancurkan da'watus sunnah, da'watus salafiyah, kalau Allah tidak menginginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wajaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran catatan amalan, catatan takdir tersebut telah kering, sehingga tidak ada sesuatu apapun yang bisa dirubah darinya. Sehingga ikhwani rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, ya, semua apa yang kita lakukan di muka bumi ini, yang kita rasakan musibah ataupun kesenangan, itu semuanya berada di dalam catatan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak sedikit pun keluar darinya. Sehingga ikhwani rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, senantiasa kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk kita bisa menjaga syariat Allah, menjaga batasan-batasan Allah, menjaga dan menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ini yang bisa kita sampaikan untuk menutupi kekosongan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.